Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi di pertemuan yang ketiga. Setelah yang minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu matriks, pengertian matriks, dan macam-macam matriks. Nah, ada yang masih ingat kemarin ada berapa macam matriks? Ada berapa? Ya, ada 11 macam matriks. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang operasi pada matriks. Operasi perhitungan pada matriks. Kita akan bahas operasi penjumlahan, operasi pengurangan, kemudian perkalian skalar dengan matriks, dan juga perkalian matriks dengan matriks. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, penjumlahan atau pengurangan pada matriks. Jika matriks A dan matriks B dapat dijumlahkan apabila ordonya sama. Bila ordonya sama atau ukurannya sama, jumlah baris antara matriks A dan matriks B harus sama, begitu pula jumlah kolomnya. Hasilnya merupakan jumlah atau selisih elemen-elemen yang seletak. Jadi yang kita operasikan nanti, yang kita jumlahkan dan kita kurangkan adalah elemen-elemen yang bersesuaian, yang letaknya sama. Contoh yang pertama, kita punya matriks A, elemennya 1, 2, min 3, 3, 4, 7, dan matriks B, min 2, 5, min 1, min 3, 0, dan 9. Nah, kedua matriks ini berukuran 2 kali 3, sehingga bisa kita operasikan. Maka A ditambah B adalah, matrik-matrik yang bersesuaian elemennya kita jumlahkan. 1 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 1, kemudian 2 ditambah 5 sama dengan 7, dan min 3 ditambah min 1 sama dengan min 4, kemudian 3 ditambah min 3 sama dengan 0, 4 ditambah 0 sama dengan 4, dan 7 ditambah 9 sama dengan 16. Ini adalah matriks A ditambah matriks B hasilnya. Gampang ya. Berikutnya, contoh yang kedua, jika A elemennya 1, 2, 3, 4, matriks 2 kali 2, kemudian B elemennya negatif 2, 5, negatif 3, 0, dan C negatif 1, 7, 0, dan 4. Ketiga matriks ini berukuran 2 kali 2. Maka A ditambah C dikurangi A ditambah B. Nah, dari sini kita bisa uraikan A ditambah B dikurangi A dikurangi B, sehingga A dikurangi A sama dengan matriks apa? Matriks 0 ya. Kemudian kita sederhanakan, jadi kita tinggal menghitung matriks C dikurangi matriks B. Kita kurangkan seperti cara penjumlahan yang tadi, negatif 1 dikurangi negatif 2, hasilnya plus 1, kemudian 7 dikurangi 5, hasilnya 2, 0 dikurangi negatif 3, hasilnya 3, 4 dikurangi 0, hasilnya 4. Ini ya. Gampang? Pasti bisa semua ya. Alhamdulillah. Berikutnya, nah sekarang bagaimana untuk operasi perkalian? Ini perkalian antara skalar dengan matriks. Jika K adalah suatu bilangan skalar, maka perkalian K dengan matriks A adalah K bilangan skalar ya.
Jadi jika kita kalikan suatu matriks dengan bilangan skalar, maka kita kalikan di masing-masing elemen. K dikalikan dengan setiap elemen matriks A. Contohnya, matriks A elemennya 1, 2, min 3, kemudian 3, 4, dan 1/5. Ukurannya 2 kali 3. Tentukan elemen-elemen matriks 5A. Berarti kita kalikan 5 dikali 1, 5 dikali 2, 5 dikali 3, min 3, dan seterusnya, sehingga matriks yang baru hasilnya adalah 5, 10, negatif 15, 15, 20, dan 1. Ukurannya tetap ya, 2 kali 3. Contoh yang berikutnya, kita punya matriks A, misalkan elemennya A, negatif 2, 3, 4. Kemudian matriks B, elemennya 1, 5, 0, A dikurangi B. Yang di sini diketahui lagi ada matriks C. Matriks C nilainya negatif 1, 3, 7, dan 2. Semuanya berukuran 2 kali 2. Di sini diketahui lagi, jika A dikurangi 2B sama dengan 3C, maka A ditambah B, A kecil ditambah B kecil sama dengan berapa? Nah, tinggal kita substitusikan nilai-nilai matriks yang diketahui tadi. Matriks A dikurangi 2 kali matriks B sama dengan 3 kali matriks C. Nah, ini matriks A, kemudian koefisiennya 2 kita kalikan ke matriks B, sehingga nilainya 2, 10, 0, kemudian 2A dikurangi 2B. Begitu pula untuk yang ruas kanan, kita kalikan 3 dengan matriks C, hasilnya negatif 3, 9, 21, dan 6. Nah, dari sini kita punya beberapa persamaan. Kita operasikan dulu. Sebelumnya kita operasikan dulu A dikurangi 2B, hasilnya ini yang di ruas kiri. Kita punya A min 2, A dikurangi 2, A min 2, kemudian min 2 dikurangi 10, min 12, 3 dikurangi 0, 3, 4 dikurangi 2A min 2B, jadi 4 min 2A. Yang ini positif ya, mohon maaf, jadi gini, 4 dikurangi 2A ditambah 2B. Kemudian yang ruas kanan negatif 3, 9, 21, dan 6. Jadi kita punya nih, A dikurangi 2 sama dengan negatif 3, maka A sama dengan negatif 1. Nih, elemen yang ada di baris pertama, kolom pertama. Kemudian kita punya apa lagi untuk yang kolom untuk elemen di baris kedua, kolom kedua, yaitu 4 dikurangi 2A, ini ditambah 2B sama dengan 6. Kita substitusikan A tadi kita sudah punya, jadi 4 dikurangi 2 kali negatif 1 ditambah 2B sama dengan 6. Maka 4 ditambah 2 di ini plus 2B sama dengan 6, jadi 6 ditambah 2B sama dengan 6, maka B nya sama dengan 0 ya. 6 ditambah berapa sama dengan 6, berarti B nya di sini harusnya 0. Nah, contoh lain misalnya, ini contoh pengembangan lagi. Kita punya matriks A, elemennya K, 4, 2L, 3M. Dan matriks B, elemennya 2M min 3L, 2K plus 1, K, L plus 7. Supaya dipenuhi A sama dengan 2B transpose, dengan B transpose adalah matriks transpose dari B, maka nilai M sama dengan berapa?
Nah, masih ingat ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas matriks transpos. Jadi matriks transpos itu kita balik, elemen baris menjadi elemen kolom yang pertama, elemen baris yang kedua menjadi elemen kolom yang kedua, sehingga kita bisa menuliskan seperti ini. Jadi B transpos seperti ini ya, ini B, kemudian B transpos elemen dari kolom baris ke pertama kolom kedua menjadi baris kedua kolom ke satu, kemudian A nya tadi 2B transpos, berarti kita kalikan B transpos dengan skalar yaitu bilangan 2. Nah, jadi ruas kiri ini A, ruas kanannya 2 kali B transpos, maka persamaan yang kita punya sekarang ini ya, ruas kanan kita kalikan 2, jadi sama dengan 4M dikurangi 6L, kemudian 2K, 4K ditambah 2, 2L ditambah 14. Nah, dari sini kita punya beberapa persamaan, sehingga K sama dengan ini, kemudian 4 sama dengan 2K. Ini yang paling gampang ini dulu, karena sudah ada hanya ada satu variabel yaitu K. 4 sama dengan 2K, maka K nya sama dengan 2. K nya sama dengan 2, bisa kita masukkan ke sini boleh, sehingga nanti kita dapatkan nilai L nya. Setelah kita dapatkan nilai L nya, bisa kita substitusikan ke persamaan yang ini, sehingga nanti kita peroleh nilai M nya ya, atau di sini juga boleh, K nya kita ganti tadi 2, L nya dari hasil ini tadi, jadi nanti kita ketemu M nya berapa. Intinya cari yang persamaan yang hanya mengandung satu variabel dulu, biar kita bisa mengetahui variabel itu dulu berapa, kemudian kita bisa pindah ke persamaan lain yang mengandung variabel yang sudah kita temukan, seperti itu. Nah, K nya kita temukan, K nya sama dengan 2, kemudian L nya sama dengan 5, sehingga M nya, M adalah 3M sama dengan 2L ditambah 14, maka M nya sama dengan 8. 10 ditambah 14, 24. Jadi M 24 dibagi 3 sama dengan 8. Demikian materi untuk pertemuan kali ini. Silahkan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat forum, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.